Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Nihayatuz Zain, masih melanjutkan bab adzan dan iqamah. Kita telah sampai kepada wa baqiya minas sunanil kifayah tashmitul atisi wa tasmiyatu ala ta'am idza kana al mutanawilu minhu aktsara min wahidin. Ini kemarin sudah dijelaskan. Jadi saya ulas kembali. Jadi adzan dan iqamah itu disunnahkan bagi tiap-tiap sholat fardu. Jadi ketika seorang ingin melaksanakan sholat fardu, maka disunnahkan baginya untuk memandangkan adzan dan iqamah. Walaupun dia sholat sendirian, tetap disunnahkan adzan dan iqamah. Kecuali dia telah mendengar adzan dari tempat yang dia akan sholat di tempat tersebut, maka dia sudah enggak disunahkan lagi mengumandangkan adzan dan iqamah. Adapun kalau dia mendengar adzan dari masjid tetangga yang dia tidak akan sholat di masjid tersebut, dia bukan jamaah daripada masjid tersebut, maka dia tetap disunahkan untuk mengumandangkan adzan dan iqamah. Nah, hukum daripada adzan itu adalah sunnah kifayah. Jadi hukum daripada adzan itu adalah sunnah kifayah. Artinya, ketika ada satu orang itu sudah mengumandangkan adzan, maka kesunahan adzan itu telah gugur bagi yang lainnya. Jadi hukum adzan itu adalah sunnah kifayah. Ketika ada satu orang yang sudah mengumandangkan adzan, maka kesunahan adzan itu sudah gugur bagi yang lainnya. Nah, termasuk sunnah kifayah ini adalah yang kemarin disampaikan, yang pertama adalah mendoakan orang yang bersin. Jadi termasuk sunnah kifayah adalah mendoakan orang yang bersin. Artinya ketika ada orang yang bersin dan di situ ada orang banyak, maka disunahkan bagi semuanya untuk mendoakan orang yang bersin tadi. Tetapi ketika sudah ada satu orang yang mendoakan orang yang bersin tadi, maka kesunahan mendoakan orang yang bersin itu telah gugur bagi yang lainnya. Artinya yang lainnya sudah tidak disunahkan lagi mendoakannya. Begitu juga ketika makan dengan cara berjamaah. Misalnya makan dengan cara satu nampan secara berjamaah. Ketika di situ ada satu orang yang sudah membaca bismillah ketika sebelum makan, maka kesunahan membaca bismillah itu telah gugur bagi yang lainnya. Yang lainnya sudah enggak dianjurkan lagi membaca bismillah. Tetapi kalau yang lainnya ingin membaca bismillah, nah itu bagus. Nah, kemudian termasuk sunnah kifayah lagi itu apa? Nah, di sini beliau menjelaskan. Termasuk sunnah kifayah adalah wa ma yuf'alu bil mayyit idza nudiba ilaihi. Yaitu apa-apa yang dikerjakan kepada mayit idza nudiba ilaihi, ketika hal itu disunahkan kepada mayit. Jadi ada beberapa hal yang disunnahkan dilakukan kepada mayit. Kalau memandikan mayit, kemudian mensolati mayit, mengkafani mayit, kemudian mengkuburkan mayit, ini semua hukumnya adalah fardu kifayah. Enggak sunnah, bukan sunnah, tapi fardu kifayah.
Nah, selain ini, selain fardu kifayah tadi, itu ada hal-hal yang disunnahkan dilakukan kepada mayit. Contohnya yang pertama itu seperti memejamkan mata mayit, kemudian mentalkin mayit, kemudian memberikan wewangian pada kain kafan mayit. Nah, ini semua disunahkan. Nah, ketika di situ ada orang banyak, maka melakukan ini semua hukumnya adalah sunnah kifayah. Nah, tetapi ketika ada satu orang yang melakukan hal-hal yang disunahkan kepada mayat tadi, sudah ada yang memberi minyak harum pada kain kafannya, sudah ada yang memejamkan mata mayat tadi, maka kesunahan tadi itu telah gugur bagi yang lainnya. Nah, itu namanya adalah sunnah kifayah. Ketika sudah dilakukan oleh satu orang, kesunahan tersebut telah gugur bagi yang lainnya. Kemudian termasuk sunnah kifayah lagi adalah wal udhiyah, yaitu berkorban. Berkorban fi haqqi ahlil manzil al-wahid, yaitu berkorban pada haknya satu keluarga. Jadi hukum berkorban bagi satu keluarga itu hukumnya adalah sunnah kifayah. Jadi hukum berkorban bagi satu keluarga itu hukumnya adalah sunnah kifayah. Jadi satu keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, kemudian ada anak-anaknya di situ. Nah, bagi satu keluarga tadi, hukumnya adalah sunnah kifayah untuk berkorban. Artinya, ketika ada satu orang dari anggota keluarga tadi itu berkorban, maka kesunahan berkorban itu sudah berhasil. Jadi ketika ada satu orang dari anggota keluarga tadi itu yang berkorban, maka kesunahan berkorban itu gugur bagi yang lainnya. Jadi hukum berkorban itu bagi orang yang mampu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Tetapi hukum berkorban bagi satu keluarga itu adalah fardu kifayah. Jadi saya ulangi, hukum berkorban bagi orang yang mampu itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikukuhkan. Tetapi hukum berkorban bagi satu keluarga itu hukumnya adalah sunnah kifayah. Kemudian wa jumlatuha, dan kesimpulan daripada sunnah kifayah itu sab'atun, itu ada 7. Jadi jumlah daripada sunnah kifayah itu kata beliau ada 7. Yang pertama adalah adzan, kemudian yang kedua adalah iqamah, kemudian yang ketiga adalah wabtida'us salam, yaitu memulai salam. Kemudian yang keempat adalah tashmitul atis, yaitu mendoakan orang yang bersin. Kemudian yang kelima adalah watasmiyatu ala ta'am, yaitu membaca bismillah ketika makan secara berjamaah. Kemudian yang selanjutnya adalah wa ma yuf'alu bil mayyit idza nudiba ilaihi bin nisbah lil jamaah fil jami', yaitu apa-apa yang dilakukan terhadap mayit ketika hal itu disunnahkan bin nisbati lil jamaah, yaitu dengan disandarkan, kesunahan tadi disandarkan kepada sekelompok jamaah fil jami' pada keseluruhannya. Kemudian yang selanjutnya adalah wal udhiyah, yaitu berkorban fi haqqi ahlil manzil al wahid, bagi haknya satu keluarga. Berkorban bagi haknya satu keluarga, itu sunnah kifayah.
Kemudian wa ulima mimma marra fi ta'rifil adzani wal iqamah annahuma la yusannani illa limaktubatin. Wa ulima dan telah diketahui mimma dari penjelasan marra yang telah lewat fi ta'rifil adzani wal iqamah di dalam definisi adzan dan iqamah annahuma bahasanya adzan dan iqamah itu la yusannani keduanya itu enggak disunahkan illa limaktubatin kecuali untuk sholat 5 waktu. Jadi adzan dan iqamah itu enggak disunahkan kecuali untuk sholat 5 waktu. Wal adzanu haqqul faridah. Adapun adzan itu adalah haknya sholat fardu, la lil waqti bukan haknya waktu. Alal mu'tamad menurut pendapat yang mu'tamad. Walakin sunnah ayu adzina lil ula faqat min sholawatin tawalat. Wallahu a'lam. Ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.